Nah, yang perlu dibahas pertama, kita harus bahas dulu tentang hukum sholat tahiyatul masjid itu sendiri dan dan masalah menjawab azan itu sendiri. Ya, ini dulu, baru setelah itu kita beralih ke pembahasannya. Kalau masalah sholat tahiyatul masjid, jumhur ulama mengatakan sunnah. Kita tahu sunnah itu adalah sering dilakukan oleh Nabi, tapi ada perkara yang menjadikan Nabi tidak melakukan, atau Nabi membenarkan perkara sahabat lain yang tidak melakukannya, sehingga beralihlah yang awalnya perintah itu wajib menjadi sekedar sunnah. Secara ringkas yang menjadikan sunnah itu, datang 3 orang kepada Nabi SAW sedang melakukan majlis. Orang yang pertama dia duduk bersama majlis. Orang yang kedua duduk di belakang majlis, malu dia. Orang yang ketiga berpaling, nggak jadi karena malu masuk masjid, pengen sholat. Ada Nabi bersama sahabat. Maka Nabi nggak menyuruh 2 orang yang bermajlis untuk sholat tahiyatul masjid. Seandainya tahiyatul masjid itu wajib, pasti Nabi perintahkan untuk bangun kamu tahiyatul masjid dulu, karena tahiyatul masjid itu wajib. Tapi ternyata Nabi justru berkomentar, orang yang tadi berpaling, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Orang yang duduk di belakang, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dan orang yang ikut dalam majlis, di celah-celah lingkaran tersebut, dia ingin bertamu kepada Allah, maka Allah pun menyambutnya. Maka hadis ini menunjukkan tahiyatul masjid sekedar sunnah. Demikian juga menjawab azan. Menjawab azan memang ucapan Nabi itu perintah. Iza qala al-muazzin faqulu misla ma qala al-muazzin. Kalau muazzin ngucapin lafaz azan, maka kita ucapin yang semisal. Ini kan perintah, dan hakikat perintah itu adalah wajib. Namun apa yang menjadikan dia menjadi tidak wajib? Ternyata perbuatan para sahabat, athar. Diceritakan dalam kitab Al-Muwatta, hadisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika Umar itu ada di atas mimbar. Ini sholat Jumat kebetulan. Kemudian muazin azan. Nah, kata Sa'labah, ini seorang tabi'in, dia cerita, kami natakallam. Muazin lagi azan. Kami, ada sahabat, ada tabi'in, malah masih ngobrol. Seandainya menjawab azan itu wajib, pasti sahabat nggak ada yang berani ngomong. Paling enggak ada yang ngingetin lah, minimal mengatakan menjawab azan itu wajib. Tapi ternyata enggak. Terus kata Sa'labah, ketika azan sudah selesai, sakatna atau ansatna, kami langsung diem, enggak ada lagi yang berani ngomong. Berarti ini menunjukkan menjawab azan itu tidak sampai kadar tahapan wajib, tapi adalah sunnah. Maka dari sini orang yang datang masuk, dia dipertentangkan dalam 2 hal. Yang sunnah, yaitu tahiyatul masjid, dan yang sunnah juga, yaitu menjawab azan. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat mana sunnah yang lebih utama, satu. Yang kedua, mana kiranya sunnah yang bisa dilakukan sehingga dua-duanya bisa terjadi atau diambil. Contoh misalkan kalau lagi sholat zuhur, datang dia ketika muazin azan, maka yang dia bisa lakukan yang terbaik itu jawab azan dulu. Kenapa? Karena dengan jawab azan dia bisa melakukan 2. Jawab azan bisa, setelah selesai dia bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat Jumat, di sini ada pengecualian. Karena setelah azan selesai, khotib langsung ceramah. Maka yang lebih utama ketika sholat Jumat, orang datang, kemudian muazin sedang azan, dia lebih baik untuk sholat tahiyatul masjid. Meskipun dengan hal itu dia ketinggalan menjawab azan. Kenapa? Kalau dia jawab azan dulu, setelah selesai khatib mengatakan innal hamdalillah, memulai khutbahnya, dan dia baru akhirnya sholat tahiyatul masjid, maka dia telah ketinggalan yang lebih utama, yaitu mendengarkan khutbah dari khatib. Jelas sampai sini? Tapi kalau masjid yang mengadakan 2 kali azan, pernah temukan nggak? Nah, kalau masjid yang 2 kali azan, maka dilihat azannya. Kalau azan yang pertama, berarti dia masih bisa sholat. Sebagian mengklasifikasikan ini sholat qobliyah Jumu'ah, karena melihat keumuman segala yang wajib itu ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Itu ada hadisnya Nabi. Maka dengan hadis ini ada beberapa ulama mengatakan qobliyah Jumat itu ada. Tapi menurut yang lebih kuat, qobliyah Jumu'ah itu tidak
Tidak ada. Namun walaupun qobliyah Jumat tidak ada, bisa nggak dia sholat sebelum khatib naik mimbar? Bisa. Namanya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Maka kalau sudah azan yang pertama, dia bisa jawab azan dulu, terus bisa sholat sunnah. Tapi kalau azan yang kedua, maka tadi kembali ke poin yang kedua, lebih baik sholat tahiyatul masjid, ya, meskipun ketinggalan menjawab azan. Wallahu a'lamu bissawab.